Bisa dijelaskan Pak, ini tuh dari pos 1 dan pos 2 itu menghasilkan berapa daya dan distribusinya atau dipakai berapa? aja, Pak? Totalnya ini kan Di bawah tanah Pak yang ini, kemudian ini diekspos terus ke sana. Ini dilengkapi dengan 3 unit radar gate, 1, 2, 3. Jadi ini Pak, bendungannya bendungan regulating dam. Kita bisa atur tinggi permukaan air di sini. Ya, buka tutup Pak. Ini dikendalikan dengan memakai sistem hidrolik ini. Nah, satu pipa itu melayani 2 turbin di sini Pak. Dan di sini ada 4 turbin, masing-masing dengan kapasitas 30 mega. Jadi keluar di sini kalau beroperasi semua itu 120 mega. Bisa dijelaskan Pak, ini tuh dari pos 1 dan pos 2 itu menghasilkan berapa daya dan distribusinya atau dipakai berapa? aja, Pak? totalnya ini kan 515. Sekarang ini udah selesai 415. Nah, semuanya bentuk PLN ya. Dan namanya Kan sudah terdistribusi semua Pak. aja, Pak. Oh, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Jadi Dan dari pos energi sendiri nanti ke depannya bikin apa lagi, Pak? ada lagi pos 3 namanya. Jadi masih lama lah. Pos 3 masih lama. Baru buat pembangunan infrastruktur aja. Berarti yang sudah dihasilkan ini sudah dipakai oleh PLN Pak. Kenapa? Sudah dipakai, dimanfaatkan oleh Oh PLN. iya, sekarang aja udah 250 sekarang itu detik ini. 250 mega. Yang terpakai sekarang oleh Iya. PLN. Dan rencana ke depan distribusi itu masih ada di mana lagi? Tetap aja sama bagi Khusus di Sulawesi. iya tentu dong. Masa mau Kalimantan. Karena sudah interkoneksi ya Pak ya. Sulawesi Pak ya? Kenapa? Untuk targetnya itu untuk mencapai seluruh Sulawesi berarti Pak ya? Iya tentu. Nggak bisa diaminkan 2 tahun kan. Udah Pak Ahmad, ini kan ada informasi-informasi di masyarakat. Jadi hari ini Komisi 7 mengunjungi Poso Energi, yakni pembangkit listrik tenaga air. Jadi kita sekarang ada di lokasi Poso Energi yang terdiri dari 2 unit pembangkit, ada Poso 1 dan ini di sini Poso 2. Jadi kita mau memastikan bahwa Indonesia dalam hal ini Sulawesi dan Sulawesi Tengah, Poso, Sulawesi Tengah dan teknologi besar Indonesia betul-betul memiliki kehandalan energi
Ya, cukup kebutuhan energinya, tetapi juga energi yang renewable energy, yang bersih. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, adalah salah satu pembangkit atau penghasil energi yang bersih. Terlebih-lebih ini di Poso ini, karena ini sumber airnya atau debit airnya dari Danau Poso. Jadi Danau Poso dengan ketinggian di atas 400 meter lebih, maka tekanan ke bawahnya bisa mengalirkan energi yang bisa dibangun power plant seperti kita saksikan hari ini, pembangkit listrik tenaga air yang ada di Poso ini. Jadi itulah, dan luar biasa harus kita akui. Di sisi itu, di sisi lain adalah sangat inspiratif, inspiring. Kenapa? Karena yang mengerjakan yang mendevelop ini semua praktis adalah anak-anak bangsa. Insinyur-insinyur muda kita, baik dari ITB, ITS, Unhas, dan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia di sini membangun PLTA ini dengan sangat-sangat luar biasa. Jadi kita bisa saksikan satu hal, kita memang energi ini kita butuhkan sekali. Hal lain adalah bagaimana kemampuan kita sebagai sebuah bangsa untuk mendevelop sebuah proyek besar seperti pembangkit tenaga air ini. Dan ini sungguh luar biasa. Pak Yusuf Kalla sebagai founder Poso Energy dan juga dikerjakan secara sangat-sangat profesional semuanya, sehingga kita saksikan sebagai sebuah karya anak bangsa kita. Jadi sekali lagi, di samping ini adalah dalam rangka pemenuhan kehandalan energi kita yang itu sangat kita butuhkan, tetapi terlebih dari itu ini adalah energi yang bersih. Ya, sekali lagi ini energi bersih dan berkesinambungan dan clean and renewable energy. Di sisi lain adalah ini juga karya anak-anak bangsa. Jadi sungguh luar biasa. Ini menjadi semangat kita semuanya.